Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan 8. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang pendekatan dan jenis penelitian. Ya, slide-nya saya besarkan dulu. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya pada bab 1 sistematika di kampus kita adalah latar belakang, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian untuk yang kualitatif, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Secara umum, terdapat konvensi atau kesepakatan tentang sistematika penulisan ilmiah. Namun ini adalah gaya selingkung yang berlaku di kampus kita. Sistematika bab 2 meliputi penelitian terdahulu, kemudian ada kajian pustaka, kerangka konseptual untuk yang menggunakan pendekatan kualitatif, kerangka teori untuk yang menggunakan pendekatan kuantitatif, model konseptual untuk kualitatif, dan hipotesis untuk kuantitatif bisa digunakan apabila memang jenis penelitiannya memerlukan hipotesis. Ya, untuk bab 3 itu adalah pendekatan dan jenis penelitian. Ya, setelah ujian tengah semester ini, materi kita memang masuk ke bab 3, yaitu hari ini pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian ada fokus penelitian untuk yang kualitatif dan operasionalisasi variabel untuk yang kuantitatif. Ya, kemudian nanti ada teknik pengumpulan data, penentuan informan untuk yang kualitatif, teknik sampling untuk yang kuantitatif, kemudian sama-sama ada teknik analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian. Ya, kita masuk ke yang pertama, pendekatan penelitian. Nah, sesuai dengan pedoman skripsi, itu ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebetulnya model yang kualitatif ini merupakan semi kualitatif atau kuasi kualitatif karena memang masih menggunakan tinjauan pustaka di dalam sistematika bab 2. Tapi karena ini merupakan gaya selingkung dari kampus, maka kita sebut kuantitatif dan kualitatif. Iya, nah ini nanti kita akan melihat perbedaan kuantitatif dan kualitatif pada slide ini. Nah, yang ini menurut rujukannya adalah pada bukunya Newman tahun 2011. Ya, di sini ada kuantitatif, yang sebelah kiri ya teman-teman kita sudah membahas pada sebelum UTS, kemudian ada kualitatif, sudah kita bahas juga di pertemuan sebelum UTS kemarin. Ya, ini bisa dilihat kembali ya teman-teman, apa perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya, nah di sini lebih menguji teori, ya, menguji teori untuk kuantitatif, sedangkan pada kualitatif menangkap dan menemukan makna. Ya, sehingga nanti ada proses generalisir. Ya, sedangkan ya di sini di pengujian kuantitatif bisa dilakukan nanti dengan menggunakan statistik atau alat uji analisis yang lainnya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan desain atau rancangan penelitian. Ya, jenis penelitian disebut juga dimensi penelitian, ini berhubungan langsung dengan desain penelitian. Nah, untuk menentukan apa sih jenis penelitian kita, maka kita harus menyusun atau merancang desain dari penelitian kita. Ya, nah ini yang ada di dalam proposal penelitian. Ya, isinya tentu saja desain penelitian itu isinya merupakan arahan yang sistematis tentang kegiatan apa saja dan kapan, serta bagaimana kita melakukannya. Nah, ini bermacam-macam ya teman-teman jenis penelitian berdasarkan tujuan, lalu berdasarkan tempat pelaksanaan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan karakteristik masalah. Nanti pada saat teman-teman menuliskan pada bab 3, teman-teman sebutkan dulu jenis penelitian ini berdasarkan tujuan adalah penelitian apa, atau berdasarkan tempat pelaksanaan itu apa. Ya, sebetulnya yang paling penting adalah jenis penelitian berdasarkan tujuan, namun lebih baik dan lebih lengkap apabila teman-teman menyebutkan, jangan lupa berdasarkan apa jenis penelitiannya. Ya, yang paling sering tadi mohon maaf, selain tujuan juga karakteristik masalah ini yang umum dipakai di kampus kita. Ya, kita masuk dulu jenis penelitian kuantitatif.
Ya, kuantitatif, yang pertama ada deskriptif, nanti kita lihat bahas satu-satu, ada kausalitas, korelasional, penelitian tindakan, dan eksperimental. Ya, penelitian deskriptif hanya menggambarkan, tujuannya menggambarkan tentang keadaan tertentu. Misalnya di sini pemimpin di sebuah organisasi ingin meneliti bagaimana atau ingin mengetahui bagaimana penerapan kepemimpinan efektif dan konsep yang terkait pada kepemimpinan tersebut. Juga bisa juga dari persepsi masyarakat, bisa juga kinerja keuangan atau kinerja logistik untuk yang manajemen logistik. Memberi gambaran. Kemudian ada korelasional. Ya, ini mirip dengan kausalitas. Kita lihat kalau korelasional mendeteksi sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel faktor lainnya berdasarkan koefisien korelasi. Nah, ini adalah contohnya bagaimana hubungan pelatihan dengan kinerja karyawan. Ini bisa juga bagaimana melihat hubungan distribusi dengan kinerja logistik sebuah perusahaan. Nah, kalau kausal komparatif ini menentukan akibat, lalu menemukan sebab dan variabel bebasnya itu tidak dapat dikontrol atau dimanipulasi karena peristiwanya sudah terjadi. Jadi ada perbedaan antara korelasional dengan kausalitas. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi contohnya misalnya kita ingin mengetahui perbedaan kinerja karyawan terkait dengan fasilitas information technology atau IT. Ya, nah ini misalnya nih teman-teman, ada yang meneliti tentang minat membaca puisi gitu ya dan pengembangan struktur puisi. Ini contoh yang masih umum. Ya, jadi peristiwanya sudah terjadi ya teman-teman. Nah, kita mau menentukan akibat. Nah, sebabnya itu dan lalu mencari sebabnya, tetapi variabel bebasnya tidak dapat dikontrol atau dimanipulasi karena memang peristiwanya sudah terjadi. Itu perbedaan pokoknya. Nah, kemudian ada penelitian eksperimen. Nah, di sini eksperimen itu variabel bebasnya sebagai variabel eksperimen menghasilkan perbedaan. Ada juga nanti eksperimen semu. Ya, sebetulnya mirip dengan eksperimen tapi tidak dapat mengontrol variabel yang relevan. Nah, kemudian ini ada penelitian tindakan. Ya, tujuannya untuk mengembangkan keterampilan baru atau metode baru. Misalnya, kita mau menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis balance scorecard. Nah, itu bisa melakukan penelitian tindakan atau yang lainnya. Jadi, ada keterampilan atau metode baru yang ingin diterapkan, itu namanya penelitian tindakan. Ya, nah, untuk kualitatif itu juga ada istilah deskriptif yang tadi saya sampaikan, kuasi kualitatif atau disebut juga secara umum adalah deskriptif kualitatif. Ya, kemudian ada jenis penelitian verifikatif, evaluatif, naratif, etnografi, grounded teori, fenomenologi, dan studi kasus. Ini sumbernya dari Creswell, Johnson, dan juga dari Prof. Burhanuddin. Kita lihat ya teman-teman, yang pertama ini kualitatif yang bersifat etnografi. Ini biasanya pada satu suku atau kelompok tertentu. Misalnya studi etnografi lansia, di sini ada tradisi Singaan dari Jawa Barat, kemudian ada gelar adat dalam sebuah upacara perkawinan adat. Juga di sini misalnya mau melihat kelompok atau komunitas marginal di pedesaan, kita mau lihat etika sosialnya. Ya. Kemudian yang bersifat deskriptif ini modelnya seperti ini ya teman-teman. Ya, judul penelitian, latar belakang sama ya, tujuan serta kesimpulan teoretik yang digunakan. Nah, kalau naratif ini pendahuluannya menentukan masalah yang cocok dengan penelitian naratif. Ya, kita tentukan informan naratifnya, kemudian pengumpulan naratifnya. Ini contohnya misalnya seperti pada gambar ini, kita ingin menarasikan tentang sebuah topik yang ada di headline-nya majalah Tempo. Nah, ini bentuk naratif yang lainnya, itu bisa menggunakan pendekatan kronologis. Jadi agak berbeda dengan jenis penelitian yang lain. Kalau kronologis, berarti kan teman-teman harus mengurutkan atau
mengikuti proses waktunya. Ya, bisa juga dijelaskan mengenai budaya saling berbagi dalam kelompok, narasi kehidupan seseorang, atau bisa juga evolusi perjalanan sebuah program pada sebuah entitas atau juga sebuah organisasi. Itu yang pertama, menggunakan pendekatan kronologis kalau naratif. Bisa juga menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Misalnya di sini contohnya mau melihat keseharian atau daily life seseorang, baik individu, bisa juga kelompok. Ya, jadi ada tema-tema tertentu atau perspektif-perspektif tertentu. Kemudian desain studi kasus. Nah, ini adalah bagaimana desainnya. Pertama, menentukan fokus studi, kemudian menyusun pertanyaannya, membangun proposisi jika ada, kita tentukan informan, kumpulkan informasi dan juga unit analisisnya, kemudian membangun logika yang menghubungkan tadi dengan preposisi yang dibentuk, kita tentukan kriteria, membuat draft laporannya, kemudian gunakan triangulasi untuk menyiapkan laporan akhir. Ya, ini fenomenologi. Apa bedanya fenomenologi dengan studi kasus? Kalau studi kasus dapat didefinisikan sebagai penelitian atau metode yang digunakan kita untuk menyelidiki seseorang, sekelompok orang, atau peristiwa. Sedangkan fenomenologi itu metode penelitian serta filosofi yang mengeksplorasi pengalaman hidup orang-orang serta struktur. Nah, jadi memaknai pengalaman hidup orang-orang. Kalau yang studi kasus lebih pada penyelidikan terhadap seseorang, sekelompok orang atau peristiwa. Sedangkan fenomenologi kita mengeksplorasi pengalaman hidup kemudian memaknainya. Nah, ini contohnya teman-teman di bawahnya. Untuk fenomenologi, model dalam praktik sosial arisan sosial. Nah, ini studi fenomenologi terhadap 2 kelompok arisan sosialita di Malang dan Jakarta. Ini contohnya. Atau studi kualitatif wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan PPh. Ya, ini untuk penyelidikan. Jadi lebih pada perilaku atau menyelidiki seseorang, sekelompok orang atau peristiwa. Ya, itu saja tentang pendekatan dan jenis penelitian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.